kana minas sholihin, beliau adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi alasan mengapa kitab Sahih Bukhari yang dipilih, karena pertama kitabnya itu adalah kitab yang paling sahih. Yang kedua, pengarangnya atau Imam Bukhari adalah termasuk orang-orang soleh. Wa kana mujabad da'wah, dan Imam Bukhari itu terkenal mujabad da'wah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a liqari'ihi, dan Imam Bukhari telah mendoakan orang-orang yang membaca kitab sahihnya. Jadi ketika kita membaca hadis Sahih Bukhari, insya Allah kita didoakan oleh Imam Bukhari. Nah, dan ini ada ijazah ya, ijazah. Jadi kalau teman-teman itu mungkin banyak yang sudah dengar ada ijazah dari para kiai. Kalau di masa-masa sulit, di masa paceklik dan sebagainya, kalau ingin cepat keluar dari masa itu, biasanya kiai-kiai zaman dulu melakukan riyadhah. Riyadhahnya itu menghatamkan Sahih Bukhari. Jadi riyadhahnya kiai-kiai zaman dulu ketika ingin keluar dari masa sulit itu menghatamkan Sahih Bukhari. Dan kiai-kiai zaman dulu kalau ingin bepergian kemanapun biar aman, naik kapal biar kapalnya nggak tenggelam, naik pesawat biar pesawatnya nggak jatuh, itu membawa kitab Sahih Bukhari. Karena itu terbukti. Nah, nanti ini akan dijelaskan. Waqad qala li, dan sungguh telah berkata li kepadaku, man laqituhu minal qudat alladzina kana lahum al ma'rifah warihlah. Sudah berkata kepadaku orang-orang qadi-qadi, para pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama, alladzina kana lahum al ma'rifah warihlah, yang mana mereka mempunyai pengetahuan warihlah dan telah melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menuntut ilmu. Aman laqiya minas sadatil muqar lahum bil fadli. Cerita ini didapatkan dari orang-orang, dari sayyid-sayyid, dari tuan-tuan, dari ulama-ulama al-muqar lahum bil fadli, yang benar-benar telah dikonfirmasi, telah diakui keutamaannya. Mereka berkata, para ulama berkata, inna kitabahu, sesungguhnya kitab Sahih Bukhari, ma quri'a fi waqti syiddatin, tidak dibaca kitab ini di waktu yang sulit, illa furijat, kecuali ketika kita membacanya, menghatamkannya, kita akan digampangkan. Jadi yang nunggak SPP Unusia, hatamkan Sahih Bukhari. Ayo coba saja. Masa ulama-ulama bohong kan? Gak mungkin kan ulama bohong. Yang ya gak usah ditulisin lah. Yang pacarnya gak usah ditulisin. Itu yang pertama. Jadi yang pertama fadilah atau keutamaan Sahih Bukhari, ma quri'a fi waqti syiddatin illa furijat. Ketika dibaca di waktu sulit, ketika dalam keadaan kesulitan, insya Allah kesulitan itu akan dihilangkan. Wala rokiba bihi fi markabin fagorikas qottu, dan tidak pernah ada orang yang membawa kitab Sahih Bukhari di dalam perjalanan naik kapal atau naik pesawat, kemudian kapal atau pesawatnya itu jatuh atau tenggelam. Tidak pernah. Saking berkahnya kitab Sahih Bukhari. Nah, kenapa berkah ya? Kenapa berkah? Jadi begini, Imam Bukhari di dalam kesaksiannya mengatakan seperti ini. Kenapa? Salah satu alasan mengapa kitab ini berkah. Kata Imam Bukhari, sonnaftul jami' min sittimi'ati alfi haditsin. Jadi Imam Bukhari itu kira-kira punya hadis 600.000 hadis. Beliau kira-kira hafal sekitar 600.000 hadis. 600.000 hadis itu, dari hadis yang jumlahnya 600.000 itu, beliau teliti, beliau pilih-pilih menjadi sekitar 4.000 saja. Jadi yang ada di Sahih Bukhari itu hanya sekitar 4.000 hadis. 4.000 hadis itu sebagai saringan dari 600.000 hadis. Jadi punya 600.000 hadis disaring menjadi 4.000. Setiap Imam Bukhari akan menulis satu hadis itu, setelah diteliti dari segi jarh wa ta'dil, apakah rawinya sahih, thiqah, adil atau tidak. Setelah diteliti dari segi itunya, ilmu jarh wa ta'dilnya, Imam Bukhari sholat istikharah 2 rakaat. Kalau sholat istikharah 2 rakaat, kemudian mimpi ketemu Nabi, dan di mimpi itu dikonfirmasi bahwa itu hadis Nabi, baru ditulis. Tapi kalau seandainya meskipun hadis itu secara zahir sahih, setelah sholat istikharah ternyata tidak ada jawaban dari Nabi kalau itu hadis sahih, enggak ditulis. Jadi tidak, hadis yang ada di sini semuanya sudah dikonfirmasi dari Nabi Muhammad bahwa itu sahih semua. Itu ya, beda ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang. Ya, nggak usah dibandingkan. Sama seperti
Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dikritik keras karena di dalam Ihya-nya itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif kan. Bahkan dikomentari oleh banyak orang, banyak hadisnya yang la aslalah, tidak ada dasarnya. Seperti hadis yang sangat terkenal itu, utlubul ilma walau bis sin. Tuntutlah ilmu walau menggunakan HP Huawei, itu kan terjemahnya. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Walau Xiaomi, menggunakan HP Xiaomi. Nah, hadis itu hadis yang banyak orang mengatakan la aslalah atau dhaif, tidak ada dasarnya. Tetapi Imam Ghazali ini pernah ketika dikritik oleh orang, kenapa Anda di dalam Ihya Ulumuddin banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada dasarnya? Jawaban Imam Ghazali, semua hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin saya sudah tanyakan langsung kepada Nabi Muhammad, apakah itu hadis sampean atau bukan. Jadi ya ulama zaman dulu itu sulit untuk untuk dicari titik lemahnya. Karena mereka itu selain melakukan usaha-usaha zahir, belajar dan sebagainya, melakukan juga usaha-usaha batin. Nah, jadi itu alasannya kenapa kitab Sahih Bukhari sangat berkah. Karena secara zahir Imam Bukhari sudah menyaring hadisnya ini dari 600.000 hadis, disaring dan mendapatkan 4.000 hadis yang sahih. Dan setelah disaring, diistikhorohi, disolati 2 rakaat, diistikhorohi. Makanya kemudian Imam Bukhari, dan berapa lama Imam Bukhari menyaring hadis ini dan istikhorohinya? Fi sittata asyrata sanatan, di dalam waktu 16 tahun. Jadi proses menyaring hadisnya itu di dalam waktu 16 tahun. Jadi usia kalau kuliah berapa tahun sampai lulus? 4 tahun ya, S1. S2 2 tahun kan? 6 tahun. S3 berapa? 3 tahun lah kira-kira ya, atau 4 lah. 10 tahun lah kira-kira. S1 sampai S3 10 tahun. Imam Bukhari menyaring hadis untuk ditetapkan dalam Sahih Bukhari-nya ini selama 16 tahun. Jadi lebih lama dari orang kuliah dari S1 sampai S3. Nah, jadi selama 16 tahun itu sholat istikharah terus untuk mencari hadis yang sahih. Makanya Imam Bukhari sampai ngomong begini, wa ja'altuhu hujjatan fima baini wa bainallah. Kitab ini kata Imam Bukhari akan saya jadikan hujjah ketika saya bertemu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari kalau ketemu Allah hujahnya, apa yang telah sampai lakukan di dunia ini, kitab ini. Saya setelah melakukan sesuatu untuk agama Islam, agamanya Allah, yaitu melakukan verifikasi terhadap ribuan atau ratusan ribu hadis dan menjadi 4.000 hadis. Jadi itu ya. Jadi contoh yang harus kita ambil dari Imam Bukhari, harus ada satu amalan dari kita yang kita jadikan hujah ketika nanti ketemu Allah, Pak. Ya, harus ada amalan dari kita yang kita jadikan hujah ketika nanti kita bertemu Allah. Amalannya apa saja, enggak apa. Kalau kita mau pakai kaidah fikih, khairul amal apa? Adwamuha. Sebaik-baiknya amal adalah yang dilakukan secara kontinu walau qalla, meskipun sedikit gitu ya. Nah, itulah mengapa kitab Sahih Bukhari sangat berkah. Saking berkahnya, ketika membacanya di waktu yang sangat sulit, maka kita insya Allah akan dikeluarkan dari keadaan sulit itu. Ketika membacanya, ketika kita membawa kitab ini dalam keadaan perjalanan, insya Allah di perjalanan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian musannif meneruskan, farohibtu ma'a barokatil hadithi fi tilkal barokah. Farohibtu, ada yang tahu artinya rohib? Rohiba. Tarhib apa artinya tarhib? Demen ya. Tarhib berarti membuat orang suka. Nah, jadi tapi gini, rohiba ini menariknya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ketika hurufnya berbeda, artinya berbeda. Rohiba, kalau setelah kata-kata rohiba itu setelah kata-kata rohiba ada huruf jarnya fi, rohiba fi artinya suka. Tapi kalau setelah rohiba setelahnya itu huruf an, rohiba an artinya jadi benci. Tahu kan? Kalau rohiba fi artinya suka. Kalau rohibaan artinya benci. Makanya itu kemudian di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim itu mendakwahkan agamanya kepada pamannya, atau yang disebut Al-Quran bapaknya, pamannya ini kemudian menjawab Nabi Ibrahim, qala arohibun anta an alihati ya Ibrahim. Jadi di situ menggunakan kata-kata rohibaan. Qala arohibun anta an, bukan fi tapi an alihati ya Ibrahim.
apakah engkau tidak suka dengan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau tidak berhenti, kami akan pukul engkau, kami akan rajam engkau. Jadi di sini ada yang namanya Ibrahim enggak? Ada enggak yang namanya Ibrahim? Ada. Siapa? Hah? Jadi saya itu saya punya anak, saya kasih nama Ibrahim, ada nama Ibrahimnya. Karena saya sangat ngefans dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling lembut. Ketika Nabi Ibrahim diancam oleh pamannya itu, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menjelek-jelekan Tuhan saya akan hukum engkau, saya akan lempar engkau. Pertanyaannya begini, Nabi Ibrahim itu alal haq atau alal batil? Dalam keadaan benar atau dalam keadaan salah? Dalam keadaan benar. Kalau Nabi Ibrahim dalam keadaan benar, sah enggak Nabi Ibrahim itu melawan? Sah kan? Dalam keadaan benar, menyuarakan kebenaran, tentu sah Nabi Ibrahim itu melawan. Tapi apakah Nabi Ibrahim melawan? Ternyata Nabi Ibrahim tidak melawan. Ketika Nabi Ibrahim diancam akan dibunuh, diancam akan dirajam, akan dilempari batu, jawaban Nabi Ibrahim, qala salamun alaika, sa'astaghfirulaka rabbi. Nabi Ibrahim justru menjawab salamun alaika, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Itu cirinya Nabi Ibrahim. Dan itulah yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika jalan dengan Siti Aisyah, bertemu orang Yahudi, ini kisah yang sangat masyhur ya. Bertemu dengan orang Yahudi, lalu orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum, semoga engkau mendapatkan kecelakaan. Siti Aisyah karena nggak terima Nabi Muhammad dibegitukan, dijawab oleh Siti Aisyah, karena cewek kan, cewek itu kalau sudah panas jangan macam-macam. Siti Aisyah menjawab, waalaikum assam wal la'nah. Wah, jawabannya lebih sadis lagi, semoga kalian pun mendapatkan kematian dan mendapatkan laknat Tuhan. Nah, pertanyaannya sama, apakah Siti Aisyah dalam keadaan benar atau dalam keadaan salah? Dalam keadaan benar. Seharusnya sah-sah saja melakukan seperti itu. Tapi anjuran Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Pelan-pelan wahai Aisyah, yang lemah lembut, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Karena Allah itu menyukai kelembutan di dalam segala hal. Dan inilah yang dicontoh oleh Nahdlatul Ulama. Makanya NU itu kan sesat, Ahmadiyah sesat. Kenapa nggak dipukul? Ya jangan main pukul. Karena yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi, innallaha yuhibbur rifqa fi kulli amrin. Ini ya. Jadi kalian harus paham fikrah an-nahdliyah, cara berpikir Nahdlatul Ulama. Nah, cara berpikir Nahdlatul Ulama itu diambil dari cara berpikir para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas membahas rohibaan dan rohiba fi. Kalau rohibaan artinya menjadi benci. Kalau rohiba fi artinya menjadi suka. Nah, sama seperti begini. Ini bahasa Arab ya. Kalau ada kata-kata biasanya ketika menggunakan ala itu menjadi kewajiban artinya. Tapi ketika menggunakan li menjadi hak. Hak. Contohnya begini. Ketika saya mengatakan kepada sampean, alaika dainun, itu artinya kamu punya hutang kepada saya. Tapi kalau saya mengatakan laka dainun, artinya saya punya hutang ke kamu. Jadi bahasa Arab itu sangat teliti, harus sangat teliti dalam membaca teks-teks bahasa Arab. Makanya di sini musonif ketika mengatakan farohibtu ma'a barokatil hadits fi tilka al barokat, dan saya ingin mendapatkan barokahnya Sahih Bukhari di samping barokahnya hadits-hadits ini. Kenapa lima fil qulubi minas soda? Karena hati saya lima fil qulub, karena di dalam hati minas soda banyak penyakit, banyak penghalang hati-hati ini. Fala'allahu bifadlillahi ayyakshifa amma biha. Fala'allahu, boleh jadi, maka boleh jadi, mudah-mudahan dengan berkahnya Sahih Bukhari dan dengan berkahnya hadis, membaca hadis, Allah menyingkapkan, Allah menghilangkan penghalang hati kita. Wa ayyufarrija syadidal ahwa allati taraka mas'alaiha, dan Allah menghilangkan juga
hawa nafsu yang kuat yang menyelimuti hati. Wala'alla bihamdi tilkal ahadits al-jalilah tu'fa minal gharaq fi buhuril bid'ah wal atham. Dan semoga dengan menyampaikan hadis-hadis ini tu'fa minal gharaq fi buhuril bid'ah wal atham, Allah menyelamatkan kita dari tenggelamnya kita di dalam lautan bid'ah dan lautan dosa. Falamma kamulat bihasabi ma waffaqallahu ilaihi fa idza hiya 300 haditsin ghairu bid'in. Nah, jadi kitab ini jumlahnya hanya 300 kurang sedikit. Jumlahnya hanya 300 hadis kurang sedikit. Nah, kalau saya lihat daftar isi itu jumlahnya hanya sekitar 294 hadis ya. 294 hadis. Ya enggak tahu lah bisa hatam atau enggak urusan ya. Enggak usah ditarget bisa hatam atau enggak urusan, yang penting ya baca aja dikit demi dikit. Fakana awwaluha kaifa kana badul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang akan dibahas nanti adalah kaifa kana badul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita akan diajak keliling ya. Jalan-jalan ruhani. Yang pertama nanti kita akan diajak membaca hadis tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruha, dan kitab ini akan ditutup dengan hadis dukhula ahlil jannati al jannata. Akhir hadis ini adalah masuknya ahli surga ke dalam surga. Wa in'amallahi 'alaihim bidawami ridahu fiha, dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada ahli surga dengan bidawami ridahu fiha, dengan tetapnya ridho Allah kepada ahli surga. Fasammaituhu bimuqtadu wad'ihi jam'un nihayah fi bad'il khairi wal ghayah. Nah, karena kitab ini diawali dengan permulaan wahyu dan diakhiri dengan orang-orang Islam masuk surga, makanya di kitab ini dinamai dengan jam'un nihayah fi bad'il khairi wal ghayah. Jam'un nihayah itu artinya mengumpulkan, kumpulnya nihayah, kumpulnya hal-hal fi bad'il khairi wal ghayah, yang mana kitab ini menjelaskan bad'il khairi wal ghayah, permulaannya kebaikan dan akhirnya kebaikan. Nah, permulaan kebaikan itu diawali dengan turunnya wahyu, akhirnya kebaikan diakhiri dengan masuk surga. Makanya kitab ini disebut Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Walam ufarriq bainaha bitabwibin, dan aku tidak memisah-misahkan antara hadis-hadisnya dengan bab. Jadi hadisnya ini hadis pertama, setelah hadis pertama langsung hadis kedua, setelah hadis kedua langsung ketiga, terus seperti itu, tanpa ada bab ya, tanpa diselingi dengan bab-bab. Roja'a ayyutammimallahu li wa likulli man qara'ahu aw sami'ahu bad'al khairi bi ghayatihi. Tujuannya apa? Semoga dengan membaca kitab ini, katanya, Allah memberikan kita kenikmatan, menyempurnakan nikmat kepada kita dengan apa? Dengan nikmat bad'al khairi wa ghayatihi. Bad'al khairi bi ghayatihi. Dengan nikmat yang pertama diberikan kenikmatan bad'al khairi, permulaan kebaikan. Kita bisa mengerti wahyu, bisa mengerti Al-Quran, bisa mengerti ajaran agama. Dan kemudian bighayatihi, dengan membaca hadis ini semoga kita bisa mendapatkan tujuan akhir dari kebaikan, yaitu husnul khotimah dan masuk surga. Itu harapannya musannif ya, harapan musannif. Ya kalau kalian gak pengen gak apa-apa, itu harapannya musannif saja. Kalau gak mau ya gak usah dipaksa, gak apa-apa. Fanas'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyaj'alaha liqulubina jila'a walida'i dinina syifa'a. Semoga Allah dengan perantara kitab ini yaj'alaha liqulubina jila'a, menjadikan dengan kitab ini jala'an liqulubina. Semoga hati kita kemudian dihilangkan dari dari syahwat-syahwat, dari hawa-hawa, waliqulubina walidai dinna syifa'a, dan kemudian di dalam beragama kita disembuhkan dari penyakit-penyakit beragama bimannihi, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. La rabba siwahu, tiada Tuhan selain Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin walhamdulillahirabbil alamin. Ini selesai ya, mukadimahnya selesai. Oke, sampai sini mau ada yang didiskusikan dulu atau enggak? Silakan. Kemarin kata Ustadz Kadafi, ada berapa macam orang ngaji? Saya dengerin Ustadz Kadafi, itu lucu ya Ustadz Kadafi. Ada berapa macam orang ngaji kemarin?
Jipeng, apa itu jipeng? Jipeng, masa ada jipeng? Apa? Jider. Ngaji. Jider. Lucu ya Ustaz Kadafi ya? Ada apa lagi? Jilor, apa jilor? Saya dengerin ketawa ya. Ustaz Kadafi itu asli Betawi? Asli Betawi nggak? Bukan ya? Kayak Betawi ya? Ya, mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Monggo silakan ya. Ya mau molor nggak apa-apa, mau molor juga nggak apa-apa lah. Ya kalau nggak ada kita baca satu hadis ya. Kita baca satu hadis pada malam ini. Oh ya, monggo. Saya pernah dengar dosen saya dulu waktu belajar Mustalah Hadis itu kan dia mengatakan bahwa imam itu Abu Hurairah itu kan yang paling banyak mengeluarkan hadis itu. Beliau ini kata Abu Hurairah itu beliau hanya memberikan setengah hadis yang dia hafal. Yang setengahnya lagi saya kantongin dan saya publikasikan dan saya sebutkan. Sebenarnya jumlah hadis itu semuanya ada. Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya. Jumlah hadis sampai jutaan. Sampai jutaan. Kitab ya Sunan Ahmad saja ya. Sunan Ahmad itu berapa ratusan ribu hadis ya. Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad. Belum di hadis-hadis yang lainnya. Ya kita kan tahu hadis sahih ada kutubus sittah kan, tapi sebenarnya kan lebih dari itu kan. Ada muwatta, ada mu'jam kabir, mu'jamnya banyak sekali lah. Ada mustadrak dan sebagainya. Jadi kitab-kitab dan banyak sekali hadis-hadis yang mungkin masih bersifatnya makhtutat. Kitab-kitab hadis yang masih makhtutat, masih manuskrip, belum dicetak. Jadi kalau ditanya berapa, ya nggak tahu jumlahnya. Sangat banyak, tidak terbatas. Makanya kemudian dalam mempelajari hadis itu jauh lebih sulit daripada mempelajari Al-Quran. Begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya berapa jumlah hadis, saya nggak tahu. Cuman sampean bisa tahu mas. Kalau ingin tahu jumlah hadis, lakukan sesuatu yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Salat istikharah, ketemu Nabi tanya, sebenarnya hadis jenengan tuh ada berapa sih? Loh enggak mustahil kan? Enggak ada yang mustahil. Loh, enggak ada yang mustahil. Jadi itu ya. Ada yang pernah mimpi ketemu Nabi enggak di sini? Kalau dari muka-mukanya kayaknya sering mimpi ketemu Nabi. Banyak sekali. Kira-kira itu tidak menutup kemungkinan dari hadis yang tidak kita ketahui itu seakan-akan maknanya betul adalah yang kita tuliskan. Mungkin saja. Tapi gini, di dalam memahami hadis, terutama kemudian dalam memahami matan ya, isi kandungan hadis. Karena begini, apa bedanya hadis dengan Quran? Banyak sekali bedanya ya, tapi lihat dari isinya, dari matannya katakanlah. Quran itu tidak boleh meriwayatkan bil makna. Maksudnya dalam Al-Quran kalau pakai au harus pakai au, kalau pakai wawu harus pakai wawu, tidak boleh riwayat bil makna, harus harfian. Nah sedangkan hadis itu banyak sekali yang meriwayatkannya bil makna. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang hanya mengerti inti dari ajaran Nabi, kemudian disampaikan dengan bahasanya saja, dengan bahasa sahabat itu. Nah makanya kemudian di dalam memahami hadis itu banyak yang harus kita kritik. Saya kasih satu contoh ya. Nah, karena begini, dalam memahami hadis harus juga dibarengi dengan kaidah-kaidah inti dari agama, kaidah-kaidah dasar dari agama. Contoh kecil begini. Ada hadis yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Jadi hadisnya itu Nabi Muhammad pernah bertemu dengan seorang itu memiliki budak. Ada yang mengatakan budaknya perempuan dan laki-laki. Kemudian budak itu ditanya oleh Nabi Muhammad. Nah, budaknya ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu budaknya menunjuk ke atas langit. Pernah dengar kan hadis ini? Belum. Budaknya menunjuk ke atas langit.
Lalu Nabi Muhammad akhirnya bilang begini ke pemilik budak itu, a'tiqha fa innaha muslimah. Bebaskan budak ini karena budak ini adalah Islam, sudah masuk Islam. Nah, itu menjadi hujah, menjadi dalilnya orang-orang Salafi Wahabi bahwa Allah itu ada di atas. Karena ketika Nabi bertanya, "Di mana Allah?" perempuan itu menjawab dengan jarinya mengisyaratkan di atas. Nah, ini hadisnya ada di Sahih Muslim. Hadisnya pasti sahih kan? Ada di Sahih Muslim. Cuma begini, di dalam memahami hadis sekali lagi kita harus barengi dengan kaidah-kaidah dasar agama. Pertanyaannya, kaidah dasar agama, orang itu kalau mau masuk Islam cukup mengisyaratkan Tuhan di atas, apa harus baca syahadat? Harus baca syahadat. Nah, makanya hadis itu secara matan harus dikritisi. Makanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah terutama mazhab Asy'ari mengkritisi hadis itu. Kenapa dikritisi? Secara sanad sahih karena ada di Sahih Muslim, tapi secara isi harus dikritik. Kenapa dikritik? Karena hadis ini bertentangan dengan kaidah dasar agama. Kaidah dasarnya orang kalau mau masuk Islam harus dengan an-nutqu bisyahadatain, harus dengan membaca 2 kalimat syahadah. Tidak cukup dengan mengatakan Tuhan itu di atas. Gitu ya, itu salah satu contoh. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang perlu kita koreksi matannya. Perlu kita pahami matannya dengan membandingkan antara satu matan dengan matan yang lainnya. Nah, contohnya lagi, ada hadis riwayat Muslim juga di dalam masa kurban ini. Hadisnya itu saya banyak ditanya oleh banyak teman saya. Jadi di hadis itu Nabi Muhammad mengatakan kalau mau berkurban janganlah dicukur. Jadi jangan dicukur. Hewan yang akan dikurbankan itu jangan dicukur. Nah, hadisnya ini ada larangan seperti itu dari Nabi. Apakah hadisnya ini benar seperti itu? Apakah benar kalau kita mau berkurban hewan yang akan kita kurbankan jangan dicukur? Nah, ternyata di dalam syarah-syarah hadis ini kemudian ditafsirkan bahwa larangan Nabi itu hanya bersifat karohah, bukan haram. Kenapa hanya bersifat karohah? Karena ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mencukur hewan kurban. Jadi itu ya. Jadi hadis itu karena sangat banyak dan karena sahabat itu meriwayatkan hadis bil makna terkadang. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita ceritakan kemarin, ada sahabat yang ngaji datang awal, ada sahabat yang ngaji datang belakangan. Itu bisa berbeda pemahamannya. Ya. Ada sahabat yang ngaji, ada sahabat yang tidak ngaji. Nah, Abu Bakar pernah didatangi oleh seorang nenek. Nenek itu dia dapat jatah warisan berapa? Abu Bakar nggak tahu, saya nggak tahu. Saya akan tanya dulu. Karena Abu Bakar waktu itu tidak ikut ngaji. Kemudian ada yang ikut ngaji memberitahu jatahnya nenek. Sayyidina Umar juga sama seperti itu. Sayyidina Umar pernah didatangi orang. Diketuk pintunya 3 kali, assalamualaikum 3 kali. Setelah 3 kali tidak menjawab, orang itu pulang. Sayyidina Umar kejar orangnya. Kok kamu pulang? Kurang ajar banget. Saya bukan kurang ajar. Saya ikut hadis Nabi, kata Nabi, kalau minta izin ke rumah 3 kali nggak dijawab, pulang. Nah, Sayyidina Umar nggak tahu hadis itu. Jadi gitu ya, karakternya sahabat. Ada yang tahu hadis ini, ada yang nggak tahu. Ada yang meriwayatkan bil makna, ada yang tidak. Ada yang datangnya pas baru mulai ngaji, ada yang datangnya telat. Nah, ini bahaya ini. Kemarin kita sudah contohkan kan beberapa hadis yang para sahabat banyak menyalahpahami hadis Nabi karena datangnya yang telat. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Mas, saya kangen sama dia. Mas Robin. Jangan hanya membahas mimpi basah, Mas. Yang lain. Yang lainnya, Mas. Oke. Saya baca dikit ya. Baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis pertama. Kemarin kita baru muqaddimah, sekarang kita masuk hadis pertama. An Aisyata. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah yang lagunya lagi viral ya. Jadi Gak usah nyanyi. Lagunya viral gitu aja. Gak usah langsung nyanyi. An Aisyah ummil mukminin. Jadi Aisyah, kenapa Siti Aisyah itu dinamai Aisyah? Karena Aisyah itu berhubungan dengan kata-kata ma'aisyah. Artinya kehidupan kan? Jadi Aisyah itu maksudnya Siti Aisyah itu hidupnya lama. Lama secara kuantitas dan lama secara kualitas. Jadi hidupnya lama dan banyak sekali meriwayatkan hadis. Perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah. Perempuan yang paling banyak ilmunya adalah
Siti Aisyah. Siti Aisyah itu banyak ilmu. Dan Siti Aisyah ini banyak berkahnya. Banyak sekali hukum-hukum agama yang turun karena Siti Aisyah. Kalau nggak ada Siti Aisyah, banyak hukum agama yang nggak turun. Nah, ini ya, terutama buat calon suami. Pelajaran dari Nabi Muhammad. Cemburunya istri itu mendatangkan berkah. Ya. Manjanya istri juga mendatangkan berkah. Ini saya cerita Siti Aisyah. Ya. Pertama, Siti Aisyah cemburu. Karena cemburunya Siti Aisyah ada berkah hukum fikih. Jadi Nabi Muhammad kan punya istri banyak ya. Punya istri banyak. Ketika Nabi Muhammad meninggalkan 9 istri. Nah, Nabi Muhammad karena punya istri banyak, tentu saja bergiliran kan. Hari ini di rumahnya siapa, besok di rumah siapa. Ketika Nabi Muhammad sedang di rumah Siti Aisyah, istri yang lainnya, Zainab binti Jahash, mengirimkan makanan. Wah, Siti Aisyah cemburu dong. Masa sedang di rumah saya dikirim makanan oleh istri yang lain. Nabi Muhammad sedang ngumpul dengan sahabatnya. Siti Aisyah ini cewek nih. Jangan macam-macam dengan cewek. Siti Aisyah nggak peduli itu Nabi ya, nggak peduli Nabi Muhammad. Piring itu dibanting sama Siti Aisyah. Wah. Coba kalian bayangkan saja. Abah Marsudi lagi ada tamu, menteri-menteri, tiba-tiba Umi ngamuk, piringnya dibanting. Itu gimana kira-kira? Kan betapa mencekamnya keadaan seperti itu kan? Itu cemburunya Siti Aisyah. Tapi Nabi Muhammad dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad menunjukkan kelasnya, menunjukkan sisi-sisi kenabian dan sisi kepemimpinannya. Nabi Muhammad dengan sederhananya, dengan ketawaduannya ngambil pecahan-pecahan piring itu dan berkomentar singkat, "Gharat ummukum." Ibu kalian itu sedang cemburu, enggak apa-apa, biarin saja. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad santai sekali ya, santai dan sangat romantis. "Gharat ummukum." Nah, kemudian itu. Tapi kalian jangan niru. Kalian bukan Siti Aisyah soalnya. Jangan niru kalian banting piring di depan suami, digampar. Itu Nabi soalnya ya. Jadi ketika itu kemudian setelah keadaan mereda, Siti Aisyah sadar kalau itu salah. Akhirnya Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah memecahkan piringnya Zainab binti Jahash." Kata Nabi, "Ya ganti dengan piring lain." Akhirnya diganti dengan piring lain. Berkahnya Siti Aisyah membanting piringnya Zainab, timbullah hukum fikih, hukum doman. Ya, doman. Di dalam fikih ada bab itlaf. Ketika seseorang merusak barangnya orang lain, apa yang harus dilakukan? Ada doman. Harus mengganti. Menggantinya bagaimana? Tergantung barangnya apakah misliyat atau imiyat. Barangnya termasuk barang yang bisa diganti dengan sejenisnya atau hanya bisa diganti dengan harganya. Ini di fikih banyaklah dibahas. Tapi intinya apa? Karena cemburunya Siti Aisyah ada hukum baru, yaitu hukum doman. Seandainya Siti Aisyah nggak cemburu, laptop sampai rusak, dirusakin dia, gimana cara gantinya? Bingung sampean. Tapi berkahnya Siti Aisyah cemburu, kalau laptopnya sampean dirusak, sampean bisa minta ganti. Karena ada landasan agamanya. Itu yang pertama ya. Cemburunya Siti Aisyah membawa berkah. Yang kedua, manjanya Siti Aisyah membawa berkah juga. Wes perempuan seneng ya buatnya. Langsung ngechat ke calon suaminya, "Makanya Mas, manjain aku, Bos." Bahaya ini. Bahaya. Ya, sampean yang waktu itu pakai BNI ya? Ya, oh iya. Nah, suatu ketika ini manjanya Siti Aisyah dan membawa berkah juga. Suatu ketika Nabi Muhammad pulang dari peperangan dengan para sahabatnya yang begitu banyak dan membawa Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah itu lalu kemudian kalungnya Siti Aisyah itu jatuh. Ya, kalungnya Siti Aisyah itu jatuh. Ketika kalungnya Siti Aisyah jatuh, tentu saja sebagai nabi, Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, pimpinan negara, kepala negara, kan bisa saja dengan mudahnya nyuruh ajudannya, nyuruh para sahabat, "Tolong belikan kalung baru." Bisa saja kan? Tapi Siti Aisyah nggak mau. Kata Siti Aisyah, "Saya hanya mau kalung yang itu." Cari gitu, semanjanya Siti Aisyah. Akhirnya Nabi memerintahkan seluruh pasukan untuk mencari kalungnya Siti Aisyah. Seluruh pasukan diperintahkan oleh Nabi untuk mencari kalungnya Siti Aisyah.
Sampai Abu Bakar itu malu. Abu Bakar kan bapaknya Siti Aisyah kan. Abu Bakar ini malu sampai menghardik Siti Aisyah. Sampean ini apa-apaan? Masa tega membuat Nabi nyuruh seluruh pasukan untuk mencari kalung. Dan kesaksian para sahabat waktu itu, laisa ma'ana ma walasna fil ma. Kami tidak membawa air dan tidak di dalam daerah yang ada airnya. Sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Waktu itu belum ada ajaran tayamum. Tuntutan tayamum belum ada, baru ada tuntutan wudhu. Tapi barokahnya Siti Aisyah manja kepada Nabi minta dicari kalungnya, turunlah ayat tayamum. Ayat tayamum, ya ayyuhal ladzina amanu hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban illa abiri sabillah hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Gitu ya. Jadi berkahnya Siti Aisyah manja turun tayamum. Loh, bahayanya apa kalau nggak ada turun tayamum? Bahaya, Mas. Seandainya nggak ada ajaran tayamum, sampean kemudian nggak nemu air, hukum fikihnya bagaimana? Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, hukum fikihnya yusolli wa yakdi. Tetap harus sholat dan setelah sholat harus mengkodo. Repot nggak? Repot. Kalau sampean nggak nemu, seandainya nggak ada ajaran tayamum dan sampean nggak nemu air, tetap wajib sholat. Setelah sholat nemu air, wajib mengkodo juga. Repot. Tapi berkahnya Siti Aisyah manja, ada ajaran tayamum. Kalau kita nggak nemu air, kalau kita dalam keadaan sakit, boleh menggunakan cemburnya Siti Aisyah, lempar piring, turun hukum, ada hukum doman. Gara-gara Siti Aisyah manja, ada hukum tayamum, gitu ya. Jadi itu Siti Aisyah. Lahal Fatihah. An Aisyata ummil mu'minina. Nah, jadi istri-istri Nabi itu semuanya ummul mu'minin ya. Istri Nabi semuanya ummul mu'minin. Ibunya orang-orang mukmin. Tetapi maksud ibunya orang mukmin jadi gini. Jadi jangan salah paham tentang istilah ummul mu'minin. Mas, namanya siapa, Mas? Hah? Ceper? Siapa? Iqbal. Yang keras dong, Mas, saya enggak dengar. Sampean sama ibu sampean, maknanya ummul mukminin tidak berarti hukumnya sama dengan hukum ibu biasa, tidak. Maksudnya ummul mukminin itu hanya berlaku hukumnya harus menghormati dan tidak boleh dinikahi. Tetapi tidak boleh berduaan, tidak boleh kholwat. Jadi tidak boleh ada seorang sahabat yang kholwat dengan istri-istri Nabi, meskipun mereka dipredikati dengan ummul mukminin. Jadi ini ya, jadi jangan salah paham dengan istilah ummul mukminin. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annaha qalat, Siti Aisyah itu mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, permulaan budi'a bihi Rasulullah, permulaan wahyu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu minal wahyi ar-ru'ya as-sholihah fin naumi. Wahyu itu pertama turun berupa mimpi, ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Ya ini. Jadi wahyu itu pertama turun berupa mimpi. Jadi begini ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad ada nabi nggak? Nggak ada kan? Jadi nggak ada nabi. Tetapi meskipun setelah Nabi Muhammad itu nggak ada nabi, umat Nabi Muhammad itu diberikan banyak sekali anugerah oleh Allah, yang anugerah ini melampaui umat-umat yang ada nabinya, yang masih ada nabinya. Salah satu contoh ya, umat Nabi Muhammad diberikan anugerah Lailatul Qadar. Tahu kan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu alfum min khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang tahu nggak kenapa umat Nabi Muhammad melihat umat-umat zaman dulu itu la yakunu abidan, dalam keterangan la yakunu abidan, umat zaman dulu tidak dikatakan seorang abid kecuali dia telah beribadah selama 1000 bulan. Jadi kalau ibadahnya baru setahun 2 tahun belum dikatakan abid umat zaman dulu. Ketika ibadah sudah 1000 bulan baru dikatakan abid. Nah, umat Nabi Muhammad ini khawatir umat saya ini umurnya cuma 60 tahun, 50 tahun, ada yang 20 tahun sudah meninggal. Nah, akhirnya kemudian karena Nabi Muhammad merasa risau, akhirnya Allah memberikan anugerah berupa Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita menemukan Lailatul Qadar, meskipun ibadah hanya 1 malam, dianggap lebih baik daripada 1000 bulan.
Banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, termasuk dalam hal ini ar-ru'ya as-sholihah. Nabi Muhammad mengatakan ma baqiyas minan nubuwah illa ru'ya as-shadiqah. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tetapi umatnya Nabi Muhammad, kita ini bisa diberikan sesuatu oleh Allah yang setara wahyu. Apa itu? Ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Ilham. Jadi kita ini meskipun tidak mungkin diberikan wahyu oleh Allah, tapi kita bisa mendapatkan ar-ru'ya as-sholihah. Nah, itu yang harus kita cari ya, ar-ru'ya as-sholihah. Dan ar-ru'ya as-sholihah inilah yang berhasil menginspirasi para ulama. Jadi awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sholihah fin naum. Nabi Muhammad itu sebelum mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pertamanya diberikan wahyu berupa mimpi dulu. Berupa mimpi-mimpi. Fakana la yara ru'ya illa ja'as mithla falakis subhi. Fakana, maka Nabi Muhammad itu la yara ru'ya, tidak melihat atau tidak bermimpi, illa ja'as mithla falakis subhi, kecuali mimpinya itu ja'at, datang, mithla falakis subhi, seperti cahaya subuh. Kenapa dikatakan seperti cahaya subuh? Karena mimpinya itu adalah mimpi yang sangat benar. Seperti cahaya subuh adalah cahaya yang sangat terang. Kalau kita zaman sekarang tidak bisa merasakan terangnya cahaya subuh karena kita sudah banyak lampu. Jadi cahaya subuhnya kalah dengan lampu. Tapi umat zaman dulu karena belum ada lampu, jadi ketika subuh itu datang, mereka tahu kalau itu cahaya subuh karena cahaya subuh itu sangat terang, beda dengan malam. Fakana la yara ru'ya illa ja'as mithla falakis subhi. Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu berupa ru'ya as-sholihah, dan ru'ya as-sholihah itu ketika datang kepada Nabi Muhammad mithla falakis subhi, seperti cahaya subuh. Maksudnya sangat terang, sangat jelas bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di awal-awal itu, efeknya apa terhadap Nabi Muhammad? Efeknya tsumma hubbiba ilaihil khala. Efeknya Nabi Muhammad sangat suka menyendiri. Nabi Muhammad dibuat suka oleh Allah al-khala, khalwat, menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghori Hirain, dan Nabi Muhammad kemudian melakukan khalwat di gua Hira, di gua Hira. Nah, jadi cirinya orang akan mendapatkan inspirasi ya. Orang itu kalau ingin mendapatkan inspirasi harus menyendiri, harus khalwat. Di pelajaran dari Nabi Muhammad, kalau kita ingin mendapatkan inspirasi, kita harus menyendiri, harus khalwat. Harus menyisakan atau membiarkan kita berdiskusi dengan diri kita sendiri dan berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mendapat inspirasi. Dan inilah ajaran tasawuf. Dalam tasawuf, ketika dunia sudah kacau dan ingin mendapatkan ketenangan, dianjurkan untuk uzlah, untuk menyendiri. Jadi sampai sini kita berhenti dulu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Jadi kita sampai pembahasan tsumma hubbiba ilal khala. Ini hadisnya sangat panjang ya, karena ini hadisnya sangat panjang. Kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah minggu depan kita selesaikan hadis yang pertama. Nanti di hadis ini Nabi Muhammad diceritakan bertemu dengan pamannya Siti Khadijah. Ya, pamannya Siti Khadijah, kemudian diramal oleh pamannya Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi dan sebagainya. Ini semuanya ada di hadis ini. Nah, insya Allah kita akan konsisten membaca hadis Sahih Bukhari, meskipun teman-teman ya terutama saya juga ya, santri-santri NU biasanya jarang baca hadis, biasanya jarang, meskipun pernah tapi jarang baca hadis biasanya, karena lebih banyak membaca fikih, usul fikih, tafsir ya banyak. Tapi kalau baca hadis biasanya jarang. Tapi insya Allah nah insya Allah kita nanti akan konsisten membaca hadis ini. Tidak lain, kenapa kita membaca hadis ini seperti yang disampaikan oleh musannif, karena hadisnya Imam Bukhari tidak dibaca dalam keadaan sulit kecuali diangkat kesulitannya, dan kitabnya ini tidak dibawa dalam perjalanan kecuali diselamatkan dalam perjalanannya. Jadi semoga saja barokahnya kita baca hadis Sahih Bukhari, corona cepat hilang. Semoga Lil Imam Bukhari Al-Fatihah. Jadi semoga saja santri-santri Darul Ukhuwah yang membaca hadis Sahih Bukhari enggak ada yang kena corona, insya Allah ya. Insya Allah.
kalau ada yang kena nauzubillah berarti bolos. Tapi itu guyon saja. Jadi demikian pertemuan malam ini. Silahkan kalau ada yang ingin berdiskusi, mbak-mbak atau mas-masnya. Tanggal berapa?